Dan kemudian khusus untuk PMI itu diberikan pembebasan handphone, komputer genggam atau komputer tablet itu 2 unit per Yusril. Jadi secara umum kalau misalkan ada yang paling kita langsung rekan-rekan PMI mau kembali ke Indonesia setelah bekerja itu bisa menggunakan 3 skema. Siap. Yang pertama kalau dia pulang cuti atau selesai kontrak menggunakan kepulangannya melalui pesawat, dia bisa nanti menggunakan skemanya barang penumpang. Oke. Iya. Di sini diberikan fasilitas secara umum pembebasan biaya masuknya sampai dengan 500 US dollar. Dan kemudian khusus untuk PMI itu diberikan pembebasan handphone, komputer genggam atau komputer tablet itu 2 unit per kedatangan per tahun. Ya. Oke, Pak, Ya, 2 unit. itu pentingnya. Baik. Ya. Maksimal 2 unit per kedatangan per tahun. Ini khusus untuk PMI. Lalu bagaimana kalau dia masih berada di luar negeri pengen mengirimkan barang? Nah, ini mekanisme yang digunakan adalah mekanisme barang kiriman, ya. Khusus untuk PMI yang masih berada di luar negeri diberikan fasilitas pembebasan biaya masuk, tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan umum. Jadi kalau untuk PMI ini diberikan pembebasan sampai dengan 3 kali dalam 1 tahun, maksimal 1.500 US dollar. Ya, sepanjang dia terdaftar di BP2MI. Lalu kalau selain terdaftar di BP2MI, di Peduli WNI, di Kemenlu, itu diberikan pembebasan sebesar 500 US dollar dalam 1 kali pengiriman. Ya, itu untuk barang kiriman. Kemudian satu lagi, Mas Bangkit dan Mas Yusril, kalau misalkan ternyata saudara-saudara kita PMI sudah selesai kontrak dan kemudian pindah kembali ke tanah air. Untuk seterusnya, maka bisa menggunakan skema barang pindahan. Tetapi di sini perlu harus memperhatikan syarat-syaratnya. Mohon kiranya dipelajari di PMK 28 2008. Sebenarnya juga di Kementerian Luar Negeri juga sudah disampaikan persyaratan-persyaratannya, dan untuk fasilitasnya itu diberikan pembebasan biaya masuk secara keseluruhan. Tapi dengan syarat memenuhi seluruh persyaratannya, Pak, ya. Kriteria-kriterianya ya. Betul benar banget. Pak, izin tadi kan Bapak sudah menyampaikan sedikit tentang barang kiriman nih, Pak, terkait adanya pembebasan nih, Pak, untuk barang kiriman. Tapi untuk kalau boleh tahu nih, Pak, tadi kan dalam setahun kita ada maksimal 3 kali pengiriman dan ada pembebasan 1.500 US dollar. Itu untuk 3 kali pengiriman, totalnya segitu atau setiap pengiriman segitu, Pak? Izin. Ya, pemerintah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Arief, ini memberikan apresiasi kepada PMI selaku pahlawan devisa. Kalau kita lihat sebelum saya menjawab, yang tadi pertanyaan dari Mas Bangkit, kontribusi remintasi yang disampaikan didapatkan dari saudara kita pekerja migran Indonesia tahun 2019 ini sebesar 159,6 triliun. Kemudian tahun 2020 juga kurang lebih 135,7 triliun, dan kemudian juga terakhir 2022 itu 139,4 triliun. Dengan latar belakang ini, maka pemerintah itu memberikan relaksasi, memberikan kemudahan. Tadi disampaikan oleh Pak Arief, dengan Peraturan Menteri Perdagangan 36 diberikan relaksasi terkait dengan larangan pembatasan. Untuk Kementerian Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 yang berlakunya sama
Ini juga kebetulan tidak sengaja tetapi janjian. Ini berlaku bersama-sama tanggal 11 Desember 2023. Ya, lalu apa fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan PMK 141? Pembebasan biaya masuk terhadap yang tadi terdaftar di PP2MI itu jumlah pengiriman itu maksimal 3 kali. Ya, ya. Tetapi nilai per pengiriman itu maksimal 500 US dollar FOB. Ya. Tetapi penghitungannya 1, 2, 3 kali itu dalam 1 tahun kalender. Baik. Lalu bagaimana kalau yang tidak terdaftar di PP2MI, di situ bisa juga terdaftar di Kementerian Luar Negeri. Tetapi yang diberikan pembebasan jumlah pengirimannya maksimal 1 kali, tetapi nilai barang maksimal 500 US dollar di dalam 1 tahun kalender. Baik. Berarti bukan kalkulasi Pak ya, bukan 3 kali terus 1.500 setiap pengiriman, bukan. Tidak. Iya. Jadi misalkan gini Mas Wangkit, dalam satu pengiriman, misalkan saudara kita PMI dia hanya misalkan dia punya hak sebenarnya punya hak 3 kali, dia hanya 1 kali 300 ya berarti otomatis hanya 300 saja diberikan pembebasan. Jadi tidak di ini. Tidak, baik. Nah, jadi harus diingat ya sahabat kecil ya, 1.500 ya. Itu total selama setahun ya. Dan itu maksimal cuma 3 kali. Maksimal cuma 3 kali. Masing-masing 500. Masing-masing 500. Nah, harus diingat itu sahabat BC. Nah, bawaan penumpang. Tadi mungkin udah disampaikan sedikit ya sama Pak Fajar ya. Terkait barang-barang penumpang. Nah, itu apa bedanya sih Pak barang bawaan untuk pekerja migran Indonesia dan barang bawaan penumpang umum gitu? Ya. Secara umum sebenarnya sama saja, ya, bahwa fiskal yang diberikan pembebasan adalah sebesar 500 US dollar. Tetapi ada plus-plusnya untuk saudara kita PMI, ya, itu kalau dia membawa handphone, komputer genggam atau tablet, ya kan, ini diberikan pembebasan biaya masuk. Tetapi jumlahnya yang diberikan tadi disampaikan oleh Pak Arief maksimal itu 2 unit dalam 1 kali kedatangan dalam periode 1 tahun. Ya, jadi misalkan si A sudah membawa 1 bulan Juli, maka dalam 1 tahun itu dia tidak boleh. Ya, walaupun yang diberikan pembebasan maksimal adalah 2. Dalam 1.